Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada kesempatan atau video kali ini, kita akan lanjutkan bahasan terkait dengan hukum-hukum dasar dalam rangkaian listrik. Kita sudah bahas pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, baik itu hukum Ohm maupun hukum Kirchhoff. Nah, kali ini kita akan fokus kepada penerapannya atau bagaimana kita terapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk menganalisis rangkaian listrik. Namun sebelum ke situ, saya hanya ingin mengingatkan sebentar ya, atau mereview sebentar. Pertama bahwa hukum Ohm ya, bukan melihat kesebandingan antara tegangan dan arus yang kemudian secara matematis kalau resistansinya tetap akan dinyatakan oleh R kali I. V sama dengan R kali I atau vary lah ya. Tegangan R resistansi dan I adalah arus. Kemudian hukum Kirchhoff ya. Ada dua. Pertama tentang arus yang kita singkat dengan KCL, Kirchhoff Current Law. Ini kan menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk satu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar, atau jumlah aljabar arus pada satu titik cabang itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua KVL, Kirchhoff Voltage Law. Jadi hukum tegangan Kirchhoff ya. Ini kaitannya dengan jumlah tegangan di dalam satu loop ya. Dalam loop, kalau kita di dalam cabang ya, ini loop itu sama dengan 0. Loop itu adalah suatu lintasan yang tertutup. Nah, KCL didasarkan pada hukum kekekalan muatan, sementara yang KVL ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Oke, nah kita akan terapkan kedua hukum ini untuk menganalisis rangkaian listrik. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, ya. Misalnya kita punya rangkaian listrik seperti inilah ya. Saya gambarkan dulu. Ada sumber arus yang bebas atau independen. Nah, ini misalnya 9 ampere lah ya. Kemudian ada resistor dengan resistansi 2 ohm. Kemudian ada sumber arus juga, tapi ini yang dependen atau tidak bebas ya. Oke. Arahnya sini. Ini adalah, bisa tuliskan ininya berapa ya. Kemudian nah ini ada 8 ohm. Nah, misalnya arus di sini adalah I0 misalnya. Kalau ini adalah I0. Yang ini adalah 1/4 I0 ya. Baik. Dan ini potensialnya 0. Beda potensialnya ya. Baik, yang ditanyakan adalah ditentukan. Nah, ini persoalannya ya, atau soalnya. Pertama adalah I0 dan yang kedua adalah V0. Oke, kita lihat di sini karena sumbernya adalah sumber arus ya, maka cukup atau kita bisa terapkan KCL ya, Kirchhoff Current Law. Ya. Coba kita terapkan KCL ya. KCL. Jumlah arus
pada suatu titik cabang atau pada suatu node itu sama dengan 0 ya. Nah, node-nya mana? Nah, dalam hal ini kita bisa lihat dari sini ya. Ingat kalau ada meskipun ada beberapa titik 1 2 3 4 gitu ya. Tapi kalau dia dihubungkan dengan kawat ya yang tanpa resistansi gitu kan ya, maka ini dapat dipandang sebagai satu node, satu titik ya. Ini adalah satu titik. Ya. Dan demikian pula yang lain disebut sebagai satu titik yang sama. Dan dalam titik yang ini ya, itu kan ada arus yang masuk ke dalam titik ini 9 ampere, ada yang keluar sebesar I0 menjauhi titik ini node. Kalau ini masuk tadi ya ini keluar juga, dan di sini juga tentu saja akan muncul arus di sini ya. Nah, berapa arus yang muncul di sini ya? Nah, misalnya ya ini kan pasti ke sini nih ya, ke sini arusnya. Tentu saja berkaitan dengan hukum si Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Nah, misalkan kalau arusnya adalah I nih, ini kan berarti sama saja dengan apa? Sama saja dengan V0 dibagi dengan 8 ya. Dari hubungan ini kan ya. V0 per 8 ya. V0 per 8. Sehingga kalau kita terapkan KCL di sini, yang masuknya adalah 9 ampere, kemudian yang keluarnya kita beri tanda negatif kan ya, minus I0 ya. Kemudian minus lagi seperempat I0, kemudian minus lagi karena ini keluar juga sini ya, V0 per 8 ya, V0 per 8 sama dengan 0. Atau 9 dikurangi ini berarti berapa? 1 dikurangi seperempat, min 1 min seperempat, min 5 per 4 ya, ini kan 4 per 4 ya, 5 per 4 I0 dikurangi V0 per 8 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tidak bisa langsung tahu I0 maupun V0. Ya, karena kan variabel yang kita belum tahu. Berarti kita harus lihat hubungan antara I0 dan V0. Kalau kita perhatikan dari gambar rangkaian di sini kan, bahwa yang 2 ohm dengan yang 8 ini kan sebenarnya dirangkai secara apa? Secara paralel. Perhatikan bahwa kedua node ini, kedua terminal ini kan bertemu di node yang sama nih. Ya. Yang 2 ohm maupun 8 ohm, terminal pertama bertemu di node di sini, terminal keduanya bertemu di node yang sama di bawah di sini. Berarti ini susunannya adalah paralel. Nah, ingat kalau paralel ya, jadi karena 2 ohm dan 8 ohm tersusun paralel ya. Kita sudah singgung ini di konsep node, cabang dan loops ya. Meskipun kita belum secara spesifik membahas bagaimana mencari resistansi paralel atau serial ya. Oke, ini paralel disebutnya dan tegangannya sama. Maka tegangan pada keduanya sama. Tegangan pada keduanya sama. Adalah sama ya. Nah, artinya apa? Nah, di sini kan tegangannya antara ya di terminal 2 udah apa? 2 dikalikan I0 kan ya, dari ini hubungan V sama dengan R kali 2 I0. Berarti kan 2 dikalikan I0 itu sama saja dengan apa? Sama dengan V0 di sini. Ya. Sama dengan V0. Sehingga nah, kalau ini saya sebut persamaan pertama, ini persamaan kedua ya. Maka kita akan dapatkan dari sini bahwa coba masukkan 2 ke 1 ya. 9 di 1 menjadi gitu kan ya. 9 min 5 per 4 I0 dikurangin. Apa namanya kita ganti jadi 2 I0 per 8 sama dengan 0. Dan ingat 2 per 8 kan ini seperempat kan ya? Seperempat. Seperempat min 5 per 4 dikurangi seperempat berarti 6 per 4. Berarti 9 dikurangi 6 per 4. I0 sama dengan 0. Atau 6 per 4 I0 sama dengan 9.
Dapatlah I0 sama dengan berapa? 4 kali 9, 36 dibagi dengan 6. 6 ya. Oke. 6 ampere. Oke. Ketemulah 6 ampere I0-nya. Ini untuk jawabannya. Nah, lalu berapa VNO? Nah, untuk dapatkan VNO tinggal kita lihat dari persamaan 2 ini. Bahwa VNO sama dengan 2 I0 ya. 2 I0 berarti 2 dikalikan dengan 6 sama dengan 12 volt. Oke ya, itu kalau rangkaiannya di sini yang terdapat sumber arus ya, sumber arus. Kemudian kita lihat soal yang kedua ya. Soal yang kedua misalnya kita punya rangkaian listrik ini ada sumber tegangan ya, sumber tegangan bebas atau independen, misalnya 12 volt. Kemudian ada resistansi 4 ohm, lalu ada resistansi juga di sini 6 ohm, resistor dengan resistansi 6 ohm. Kemudian ada sumber tegangan dependen atau terikat atau bebas ya. Ini 2 fenol, di mana fenolnya di sini nih, fenol. Nah, definisinya begini. Nah, ya. Kemudian di sini ada sumber tegangan bebas juga. Oke. Seperti ini ya, misalnya 4 volt. 4 volt. Pertanyaannya adalah tentukan yang A. Nah, saya ini arusnya sudah diberitahu lah ya arusnya. Kemudian kita bisa lihat dari sini ya, kalau ini kutubnya plus, maka arus akan keluar dari kutub positif ini. Jadi arusnya akan begini. Nah, ini arusnya adalah I0 setelah ini. Yang ditanyakan ya sama, I0 berapa, yang B-nya adalah V0 berapa. Ya. Baik, nah ini rangkaian terdiri dari satu loop saja. Ya. Dan untuk rangkaian terdiri dari satu loop, ini sumber tegangan, ya, maka kita gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, ya, atau KVL. Kita gunakan KVL bahwa jumlah tegangan dalam satu loop atau lintasan tertutup sama dengan 0. Nah, loopnya kita pilih perputaran loopnya misalkan secara putaran jarum jam lah ya. Ini dan kita mulai dari titik ini berarti. Caranya tinggal jalan-jalan saja. Misalkan ke sini ya, ke atas kan sudah dengan ini secara putaran jarum jam. Ketemu dulu terminal negatif. Berarti minus 12 volt. Kemudian nah, perhatikan di sini. Arus itu kan pada resistor itu selalu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi di sini tentu akan memiliki potensial yang lebih tinggi. Ini plus, ini minus. Misalkan ini V1 di sini. Nah, berikutnya di sini, ya. Di sini sudah ditentukan ini V0 ya. Baik. Jadi plus ini ya, plus. Nah, kita bisa langsung kaitkan dengan hukum Ohm ya, bahwa V1 sama dengan 4 dikalikan dengan I0 ya. 4 I0. Oke. Ini memasuki terminal atau apa namanya? Ada drop tegangan turun ya, kan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian plus 2 V0 plus 2 V0. Kemudian lanjutkan ketemu minus dulu, minus 4 ya. Oke,
Kemudian, nah ini berarti negatif fenol. Ini sudah didefinisikan di sini ya, min fenol. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini min 12 dengan min 4 jadi min 16. Ya. Min 16 plus 4 inol, ini 2 fenol dikurangi fenol, berarti plus fenol. Nah, lagi dari sini ya, kita belum bisa dapat langsung inol dan fenol. Oke, apalah ya. Maka kita harus lihat bagaimana hubungan antara inol dan fenol. Nah, untuk melihat hubungan antara inol dan fenol, kita bisa lihat dari sini kan ini yang didefinisikan sebagai fenol di sini nih. Nah, sementara kalau kita perhatikan arah arusnya, ya, arah arusnya itu kan inol ke sini nih. Nah, di sini kan ke sini. Berarti di sini kalau kita terapkan hukum Ohm, arusnya memasuki terminal negatif dari fenol. Berarti negatif. Sehingga kita akan dapatkan bahwa di sini dari gambar ya, kita dapatkan bahwa fenol itu sama dengan apa? Karena arusnya masuk ke negatif dulu, berarti minus ya. Minus, resistansinya adalah 6 dikalikan inol. Nah, inilah 2 ya, kemudian kita masukkan ke 1. Maka gitu kan ya. Kita akan dapatkan satunya menjadi min 16 plus 4 inol plus fenolnya kita ganti jadi minus 6 inol ya. Minus 6 inol sama dengan 0. Ini kan berarti berapa ini? Minus 2 inol ya. Minus 2 inol. Nah, ini pindahkan ke ruas kanan jadi 16. Dapatlah bahwa berarti inolnya adalah 16 dibagi dengan minus 2, berarti minus 8 ampere. Ya. Nah, sebenarnya apa artinya sih kalau kita dapatkan I sama dengan negatif? Ini artinya bahwa arus yang ini sebenarnya ke kiri dalam realnya ya. Ini tadi kan kita misalkan arusnya ke sini. Oke. Kemudian yang kedua, fenol. Ya, kita tinggal lihat dari hubungannya tadi. Bahwa fenol adalah minus 6 inol. Berarti minus 6 dikalikan dengan minus 8. Berarti 48 mol. Oke, ya. Soal yang kedua, ya. Baik. Saya kira sementara 2 saja dahulu, ya. Jadi kita masih berbicara rangkaian yang sederhana, tapi di sini sudah melibatkan sumber yang bebas atau independen dan sumber yang tidak bebas atau dependen. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba lihat bagaimana kalau loop-nya bukan cuma 1 loop, tapi sudah 2 loop, ya, atau rangkaian yang sudah majemuk lah, ya. Bisa 2 atau 3 loop, ya. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.